Salam, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Tetap semangat ya. Hari ini Mbak Jentika akan mengajar sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang segar, cuaca yang cerah. Tuhan sebentar lagi kami anak-anakmu ini akan memulai sekolah minggu. Tuhan, berkatilah dari awal sampai akhir, agar apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, biar tambah semangat, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Kita memulai sekolah minggu, jangan lupa menyiapkan Alkitab kalian ya. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mbak Jentika ulangi, 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, hari ini kita belajar tentang tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Paulus dalam pengajarannya menyampaikan pemahamannya mengenai tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani atau daging pada saat hari Tuhan. Paulus juga menjelaskan perbedaan antara kedua tubuh tersebut. Ajaran yang mengenai kebangkitan tubuh ini menjadi penting untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus sebagai pedoman dan janji Tuhan kepada manusia untuk memberikan suatu tubuh yang Tuhan kehendaki. Ya jelas ya, di Alkitab dikatakan pada 1 Korintus 15 ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa,
Dan yang dapat mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Kebangkitan tubuh adalah ciri khas dari pemberitaan Kristen. Setiap orang di dunia ini pasti mengalami kematian, tetapi tidak ada seseorang pun yang pernah bangkit dari kematian selain Kristus. Semua orang bisa dapat mati, kita juga bisa dapat mati, tapi setiap orang ini di dunia pasti mengalami kematian tetapi tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari kematian selain Kristus. Semua tokoh agama di dalam dunia tidak ada yang pernah bangkit seperti Kristus. Oleh sebab itu, Allah melalui Roh Kudus akan membagikan tubuh orang percaya, juga seperti Yesus Kristus yang telah bangkit. Terdapat dalam Roma 8 ayat 11. Kita buka Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mbak Jantika ulangi, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, tubuh jasmani itu memiliki sifat lemah lembut, terbuat dari debu dan tanah, dapat binasa dan dapat mati. Mbak Jantika ulangi, tubuh jasmani memiliki sifat yaitu terbuat dari debu dan tanah, dapat binasa, dapat mati, dan juga dapat lemah. Sedangkan tubuh kebangkitan itu memiliki sifat kemuliaan, kudus, tidak dapat binasa, tidak dapat mati, dan berasal dari surga dan digendaki oleh Tuhan. Ada kesinambungan antara tubuh sebelum kematian dengan tubuh kebangkitan. Namun juga ada perbedaan. Menurut Alkitab akan ada kebangkitan tubuh, bukan suatu ciptaan baru yang seluruhnya berbeda. Tetapi tubuh yang dalam arti mendesar sama dengan tubuh yang sekarang. Tuhan tidak menciptakan tubuh yang baru bagi semua orang. Tuhan tetapi akan membagikan tubuh yang sudah dimakamkan dalam tanah. Hal ini bukan hanya terlihat dalam istilah kebangkitan itu sendiri, tetapi jelas dikatakan dalam Roma 8 ayat 11 dan 1 Korintus 15 ayat 53 yang tadi kita baca. Serta bagaimana dimaksudkan dalam gambaran mengenai benih yang ditabur dari tanah yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38. Kristus adalah buah sulung kebangkitan secara jelas menunjukkan kesamaan tubuhnya sebelum dan sesudah kebangkitan kepada para muridnya. Kebangkitan bukan hanya roh saja, melainkan fisik atau tubuhnya juga. Ya. Mbak Jantika ingatkan, kebangkitan bukan hanya roh saja, tetapi fisiknya atau tubuhnya juga. Kebangkitan yang paling penting ialah kebangkitan personalnya atau oknumnya daripada hanya sekedar badannya. Tetapi bukan berarti badan tidak penting kalau tidak ada tunjukan badannya. Bagaimana sih seseorang dapat disebut bangkit? Deskripsi tubuh ada supaya seseorang bisa dikenali baik atau jahat pada waktu semua orang dibangkitkan, ya. Deskripsi atau ciri tubuh ada supaya seorang bisa dikenal
baik atau buruknya. Itu saat waktu semua orang dibangkitkan. Oleh sebab itu, kelak orang percaya masih saling mengenal, karena kebangkitan itu adalah kebangkitan pribadi atau personal. Kebangkitan merupakan hal yang penting dalam kekristenan, karena kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan mutlak. Mbak Jandika ulangi, kebangkitan merupakan hal yang penting dalam kekristenan, karena kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan yang mutlak. Dengan demikian, orang yang percaya pada Kristus juga akan dibangkitkan seperti Kristus yang telah bangkit. Orang percaya juga akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh yang tidak binasa, yang mulia dan penuh dengan kekuatan. Ya, Mbak Jandika ingin menyampaikan saat orang percaya orang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan seperti Kristus telah mati. Kristus telah bangkit. Orang percaya akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa, yang mulia dan penuh dengan kekuatan. Kita sebagai anak Tuhan harus meyakini bahwa pengajaran ini benar, dan kita harus dengan penuh harapan menunggu penggenapan tubuh kebangkitan terjadi. Mbak Jandika menekankan bahwa tubuh jasmani itu merupakan tubuh secara fisik saat di bumi, sedangkan tubuh kebangkitan adalah tubuh rohani yang dikehendaki Tuhan, penuh dengan kemuliaan, tidak terbatas ruang dan waktu, serta sama seperti tubuh Yesus setelah kebangkitan. Ya. Dan yang kedua, Mbak Jandika juga ingin menyampaikan bahwa kita sebagai anak-anak Kristus harus meyakini bahwa pengajaran ini benar. Pengajaran yang Paulus sampaikan tentang pemahaman mengenai tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani atau daging pada saat hari Tuhan itu harus kita yakinkan. Dan yang ketiga, Mbak Jandika mau tanya, apakah kalian meyakini bahwa tubuh jasmani saat ini akan diubah menjadi tubuh kebangkitan kelak? Dan yang keempat, Mbak Jandika juga mau meyakinkan kalian bahwa kalian harus percaya dan terus setia dalam pengajaran Kristus di dalam Alkitab. Tugas hari ini adalah apa sih yang diajarkan Paulus tadi? Yang Mbak Jandika sampaikan tuh, Paulus tuh mengajarkan tentang apa? Yang kedua, hal apa sih yang dapat kita terima dari pengajaran hari ini, dari kisah hari ini? Dan yang ketiga, apakah kamu meyakinkan tentang pengajaran hari ini? Dan tugas yang terakhir adalah tuliskan perbedaan antara tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Sebelum Mbak Jandika mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, jangan lupa kumpulkan persembahan kalian ya. Terus mari kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Semoga apa yang saya ajarkan ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tuntunan kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan Tuhan. Tuhan, kami akhiri sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.